Nah, mungkin beberapa ikhwah itu ada beberapa hal praktek-praktek yang keliru, praktis-praktis ya, praktis yang keliru, yang salah dalam meruqyah tapi menggunakan Asmaul Husna. Mereka ada yang dengan cara menzikirkan sampai sekian ribu kali, sekian ratus kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, misal. Atau apalagi biasanya? Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Sampai sekian ratus kali, sekian ratus ribu kali, sekian ribu kali. Itu salah. Bukan seperti itu ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan cara-cara yang semacam itu, justru jin itu akan semakin tambah banyak, bahkan menyerang balik kepada orang yang meruqyah. Bahaya. Dan cara seperti itu diambil dari kitab ini. Ya, saya nggak sebut lah. Ini ada 4 jilid kitab ini. Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor 1 di dunia. Enggak. Saya enggak bisa pakai laptop, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin agak pakai kitab saja. Ini contohnya. Ini cara-cara membuat raja, cara-cara membuat pengasihan pada orang, menyantet orang, membuat orang jadi gila, ada banyak lah di sini. Dan saya akan paparkan. Ini ada di halaman 300. Saya sudah baca ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu. Ini perlu kali ya. Sebelum kita membahas tata cara meruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah. Itu ada. Jadi bukan disikirkan, dipuasai, kemudian melakukan ritual-ritual yang merendam diri di sungai. Kemudian ada juga yang nggak boleh puasa tapi bukanya ketika iftar tidak boleh makan hewani. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, bolehnya makan ayam goreng. Yang dimaksud seperti itu, nggak boleh. Itu kalau di Jawa namanya puasa ngasrep. Puasa ngasrep namanya. Ada puasa pati geni, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh buka, nggak boleh kena cahaya, sudah dikubur saja itu. Iya, itu pati geni namanya. Dan ada yang kuat. Di daerah saya ada 40 hari 40 malam dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak terkena cahaya sedikit pun. Sekali terkena cahaya harus diulang dari awal lagi. Menyiksa. Ini saya kasih contoh ya, bahwasanya di antara nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung, itu ada talbis iblis di dalamnya. Bukan di Asmaul Husna ya, maksudnya di dalam ritualnya, mohon maaf. Di dalam ritual-ritual tersebut yang mengkhususkan kamu baca zikir, misalnya apa? Ya Tawwab sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini nama At-Tawwab. Ada nama khodamnya sendiri dari bangsa jin, namanya Mikhail. Bukan Mikail, Mikhail. Wa huwa ra'isun. Ini adalah kepala atau jenderal dari 40 panglima-panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana di setiap genggaman panglima-panglima tersebut terdapat 409 soffan, 409 barisan-barisan pasukan. Dan di setiap sof tersebut ada 409 ruh. Wallahu a'lam ruh apa ini. Waruhu yanzilu 'ala dzakir. Dan ruh ini akan turun kepada orang-orang yang menzikirkan ya Tawwab ini sekian ratus sekian ribu kali. Memang tak ada dalilnya berzikir kok jin itu bisa masuk. Nggak ada dalilnya jelas. Tapi kan kita mesti tahu dari mana rujukan itu berada. Ternyata dari kitab ini. Jadi seakan-akan Asmaul Husna, nama Allah yang agung ini dikotori
ini menjadi sinyal, menjadi apa, susah amat bahasanya. Tahu ya sinyal ya? Isyarat, sebagai isyarat. Pokoknya kamu jin, ketika dipanggil dengan nama Allah At-Tawwab, jin yang namanya Mikhail datang kamu bersama teman-temanmu sekian ratus jin ini untuk turun mengadakan talbisul iblis sama orang yang menzikirkan ini, sehingga dia itu merasa seakan-akan mendapatkan karomah. Wow, habis zikir tiba-tiba datang seakan-akan orang berpakaian putih, berjubah putih, menggunakan gutrah putih, bercahaya. Ternyata jin, bukan malaikat. Ini baru satu ya. Kemudian ada lagi yang namanya Hadyail, dari asma Allah Al-Afu. Ketika nama itu selalu dizikirkan, akan datang lagi roh yang katanya ini adalah jenderal dari panglima-panglima malaikat yang di sini disebutnya malaikat ya, wallahu alam, itu jelas jin. Dari mana dia bisa berkenalan malaikat namanya Hadyail? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyebut nama malaikat Mikhail, Hadyail dan lain-lainnya. Ini jelas karangan-karangan mereka saja. Jadi kalau misal antum ditanyain dari mana dalilnya bahwasanya kita berzikir Asmaul Husna kok malah ngundang jin, coba kamu baca kitab ini. Ini mereka ngakunya malaikat ya. Bahkan ada yang lebih parah, di sini dijelaskan bahwasanya untuk melihat jin itu ada caranya. Mungkin tidak perlu saya sampaikan sekarang ya, kapan-kapan aja. Ada, dan itu dulu waktu di pesantren ada yang mempraktekkan. Kakak kelas saya malam-malam di gedung olahraga, dia membaca suatu surat, datang betul-betul jinnya kesurupan, dia kerasukan. Ya rasain. Itu tidak boleh, tidak benar. Dan ada cara-cara yang khusus.